Namaku Mawarsari, dan hidupku selalu menjadi perjalanan yang penuh tantangan. Aku lahir di sebuah desa kecil di Brebes, Jawa Tengah. Sejak kecil, aku sudah terbiasa bekerja keras. Ayah meninggal saat aku baru berusia 10 tahun, dan sejak itu, aku dan ibu harus berjuang sendiri. Ibu mengambil pekerjaan sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga, sementara aku membantu dengan menjual gorengan di pasar setiap pagi sebelum sekolah. Aku tumbuh dalam keluarga yang sederhana, tapi ibuku selalu menekankan pentingnya pendidikan. "Anakku," katanya suatu hari, "kamu harus punya kehidupan yang lebih baik daripada kami. Kamu harus keluar dari desa ini." Kata-kata itu selalu terngiang di telingaku, meski kadang rasanya sulit untuk percaya bahwa ada dunia lain di luar ladang-ladang jagung dan jalan berdebu tempat aku dibesarkan. Ketika usiaku mencapai 21 tahun, keadaan keluargaku semakin sulit. Kami memiliki utang besar kepada rentenir lokal karena biaya pengobatan ayah dulu. Setelah lulus SMA, aku tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya. Aku hanya bisa bekerja serabutan di desa, tapi upah yang kudapat tak cukup untuk membayar utang. Hingga akhirnya, suatu sore di bulan Agustus, seorang agen tenaga kerja datang ke desa kami. Dia menawarkan kesempatan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. "Kamu bisa mendapatkan gaji besar," kata agen itu, matanya berbinar-binar. "Cukup bekerja 2 tahun saja, dan kamu bisa melunasi semua utang keluargamu." Aku ragu pada awalnya. Beberapa orang di desa sudah pernah bekerja di luar negeri, tapi cerita mereka tidak selalu indah. Ada yang dipulangkan dengan luka fisik, ada juga yang hilang tanpa kabar. Namun, ketika aku melihat wajah ibuku yang semakin tua dan lelah, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Aku harus pergi, untuk ibuku, untuk masa depanku. Penerbangan pertamaku ke Arab Saudi adalah pengalaman yang benar-benar asing bagiku. Pesawat yang megah, deretan kursi empuk, dan orang-orang berpakaian rapi membuatku merasa seperti makhluk asing di dunia baru. Ketika pesawat mendarat di Riyadh, aku disambut oleh udara panas yang menyengat dan hamparan padang pasir yang luas. Kota ini sangat berbeda dari Brebes yang hijau dan ramai. Semua terasa sunyi, kosong, dan begitu asing. Setibanya di bandara, seorang sopir menjemputku dan membawaku ke kediaman majikanku, keluarga Al-Mansur. Rumah mereka bukan sekadar rumah biasa. Itu lebih mirip istana kecil dengan dinding-dinding, putih yang tinggi dan pintu masuk berornamen emas. Di dalamnya segala sesuatu tampak bersih, rapi, dan mewah. Lantai marmer dingin menyapa kakiku yang masih tertutup sandal jepit lusuh. Majikanku, Nyonya Fatimah, adalah seorang wanita paruh baya dengan sorot mata tajam. Wajahnya anggun, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tak nyaman. Suaminya, Tuan Al-Mansur, seorang pensiunan jenderal militer, jarang berbicara denganku. Yang sering kulihat hanyalah anak mereka, Farhan Al-Mansur, seorang pria muda dengan postur tegap dan raut wajah yang sulit dibaca. Farhan, dia berbeda dari anggota keluarga lainnya. Meski dia tidak banyak bicara, ada sesuatu dalam caranya melihatku yang membuatku merasa aneh, seakan dia sedang menyimpan rahasia besar. Namun, aku tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pekerjaan di rumah itu sangat melelahkan. Aku harus bangun pagi-pagi buta untuk membersihkan rumah, memasak, dan mengurus segala kebutuhan keluarga. Setiap hari terasa sama, penuh rutinitas yang monoton. Namun segalanya berubah drastis pada minggu ketiga aku bekerja di sana. Suatu malam, Nyonya Fatimah memanggilku ke ruang tamu. Dia duduk di sofa besar bersama suaminya dan Farhan. Wajah mereka tampak serius, bahkan cenderung tegang. Aku merasa cemas tapi tetap berusaha tersenyum sopan. "Mawar," kata Nyonya Fatimah dengan nada yang tegas. "Kami ingin kamu menikah dengan Farhan." Aku terperangah. Menikah? Dengan Farhan? Otakku langsung berputar cepat. Apakah ini gurauan? Ataukah ini semacam ujian? Aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Bagaimana bisa seorang pembantu rumah tangga seperti aku dinikahkan dengan putra majikannya? "Bu, saya tidak mengerti," kataku terbata-bata. "Kenapa harus saya?" Nyonya Fatimah tersenyum tipis.
Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Ini demi keluarga kami," katanya. "Kamu adalah gadis yang baik, dan kami ingin menjaga nama baik keluarga. Selain itu, kamu sudah berada di sini. Ini akan mempermudah semuanya." Aku ingin menolak, tapi lidahku terasa keluh. Aku tahu jika aku menentang, mereka bisa memulangkanku ke Indonesia tanpa bayaran apapun. Dan aku tidak bisa membiarkan ibuku menanggung utang sendirian. "Baiklah, Bu," kataku akhirnya, meski hatiku dipenuhi rasa marah dan kecewa. Nyonya Fatimah tersenyum puas, sementara Farhan hanya diam. Tatapan matanya menembus jiwaku, tapi aku tidak tahu apa artinya. Apakah dia juga dipaksa? Atau apakah dia menyetujui semua ini? Pernikahan itu dilangsungkan 2 minggu kemudian. Upacara sederhana digelar di halaman belakang rumah mereka, hanya dihadiri oleh keluarga dan beberapa tamu terdekat. Aku mengenakan gaun putih polos yang disediakan Nyonya Fatimah, sementara Farhan tampak gagah dalam jas hitamnya. Namun, tidak ada cinta di antara kami. Tidak ada kebahagiaan. Hanya ada kekosongan yang mendalam. Saat acara berlangsung, aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya dalam hati. Mengapa Farhan tidak pernah menentang pernikahan ini? Apakah dia juga korban? Atau apakah ada rahasia besar yang disembunyikannya? Malam itu, ketika semua tamu sudah pulang dan aku duduk sendirian di kamar pengantinku, aku merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh tali-tali tak terlihat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, kamar pengantin terasa begitu sunyi. Suara angin yang menerpa jendela besar membuatku merinding. Meski udara di dalam ruangan sudah cukup dingin, karena pendingin ruangan yang menyala sepanjang hari. Aku masih duduk di tepi tempat tidur, memandangi gaun putihku yang kini tergeletak di lantai seperti bayangan masa lalu yang tak bisa kuhindari. Jantungku berdebar keras, bukan karena rasa cinta atau kebahagiaan, melainkan ketakutan dan kebingungan. Farhan belum datang. Dia menghabiskan beberapa jam setelah resepsi pernikahan dengan tamu-tamu pria di ruang tamu. Aku mendengar tawa mereka dari kejauhan, suara-suara yang terdengar begitu asing bagi telingaku. Bagaimana mungkin orang-orang bisa tertawa sementara aku merasa seperti di penjara dalam kehidupan baru yang tak kuinginkan? Aku mulai membayangkan apa yang akan terjadi malam ini. Apakah Farhan akan masuk ke kamar dan memperlakukanku seperti seorang istri? Atau apakah dia hanya akan menjalani pernikahan ini sebagai formalitas, tanpa benar-benar peduli padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku hingga akhirnya pintu kamar terbuka pelan-pelan. Farhan masuk dengan langkah tenang. Dia memakai jubah panjang berwarna hitam dan wajahnya tampak lelah, namun tetap tegap. Dia menutup pintu di belakangnya tanpa suara, lalu berdiri diam di tengah ruangan, menatapku sejenak sebelum akhirnya berkata, "Mawar." Suara panggilannya membuatku tersentak. Aku tidak menyangka dia akan langsung memanggil namaku. Selama ini, interaksi kami selalu minim, bahkan hampir tidak ada. Tapi kali ini, nada suaranya terdengar berbeda, lebih lembut, namun juga penuh beban. "Aku tahu ini sulit bagimu," katanya lagi, sambil melangkah mendekat. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain." "Pilihan apa?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih tajam daripada yang kumaksudkan. "Kenapa kau tidak pernah menolak pernikahan ini? Apakah kau juga dipaksa?" Farhan menghela napas panjang. Dia melepaskan sorban hitam yang melingkar di kepalanya dan meletakkannya di atas meja dekat ranjang. Matanya menatap lurus ke arahku. Tapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatku merasa dia sedang menyembunyikan sesuatu. "Ada banyak hal yang tidak kamu tahu tentang keluargaku," katanya pelan, "dan tentang diriku sendiri." Kalimat itu membuatku semakin penasaran. Apa maksudnya? Apa rahasia keluarga Al-Mansur yang begitu besar sehingga mereka harus memaksa seorang pembantu rumah tangga untuk menikahi putra mereka? Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Farhan beranjak menuju lemari besar di sudut kamar. Dia membukanya, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang. Dia membawanya ke tempat tidur dan duduk di sampingku.
Tangannya gemetar saat dia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat secarik kertas yang sudah agak kusam. Farhan menyerahkan kertas itu padaku. Saat aku membacanya, tubuhku langsung tegang. Itu adalah surat tulisan tangan yang ditujukan kepada Farhan. Isinya singkat namun sangat mencengangkan. Farhan, tolong selamatkan aku. Aku tidak tahu di mana aku berada. Jika kamu membaca surat ini, carilah aku. Namaku Amira. Amira. Nama itu langsung menusuk hatiku. Siapa dia? Dan kenapa dia meminta bantuan Farhan? Siapa Amira? Tanyaku. Suaraku terdengar serak. Farhan menundukkan kepala, seolah mencoba menahan emosi. Dia adalah istri pertamaku. Aku merasa seperti disambar petir. Istri pertamanya? Jadi Farhan sudah pernah menikah sebelumnya? Mengapa tidak ada yang memberitahuku tentang ini? Kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Tanyaku. Suaraku naik 1 oktav. Dan kenapa dia menulis surat seperti ini? Farhan menghela napas lagi. Dia tampak seperti orang yang sedang memikul beban berat. Amira hilang 2 tahun lalu, katanya pelan. Keluargaku mengatakan bahwa dia meninggalkanku karena tidak betah tinggal di sini. Tapi aku tidak percaya. Aku yakin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Lalu apa hubungannya dengan kita? Dengan pernikahan ini? Tanyaku, masih mencoba memahami situasi ini. Farhan menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Ibuku. Dia melakukan ini agar nama keluarga tetap terjaga. Dia ingin menutupi skandal tentang Amira dengan menjodohkanku denganmu. Kau adalah pengalihan, Mawar. Pengalihan untuk menutupi kebenaran. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Semua informasi ini terlalu banyak untuk dicerna. Hatiku campur aduk antara kemarahan, kekecewaan, dan rasa iba pada Farhan. Jadi, dia juga korban manipulasi keluarganya? Tapi kenapa pernikahan ini harus dilakukan padaku? Beberapa saat kemudian, aku mencoba menenangkan diri. Aku tahu aku tidak bisa langsung marah dan menyalahkan Farhan. Dia juga tidak punya pilihan lain dalam situasi ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa tinggal diam dan menerima semua ini begitu saja. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku, suaraku lebih tenang namun tetap tegas. Farhan menatapku dengan ekspresi serius. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Kita harus menemukan Amira. Aku terkejut mendengar jawabannya. Kita? Jadi, kau mau melibatkanku? Iya, katanya mantap. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Dan aku percaya padamu, Mawar. Kamu lebih kuat daripada yang kau pikirkan. Ucapannya membuatku merasa sedikit lebih ringan. Meski situasi ini masih membingungkan, aku merasa ada sedikit harapan. Mungkin, jika kami bekerja sama, kami bisa menemukan jawaban atas semua misteri ini. Namun, satu hal yang aku sadari malam, itu. Pernikahan ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ada dunia gelap yang tersembunyi di balik keluarga Al-Mansur, dan aku sekarang menjadi bagian darinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi satu hal yang pasti. Aku tidak akan tinggal diam. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang tidak biasa. Matahari sudah tinggi di langit Riyadh, dan cahayanya menyusup lembut melalui tirai jendela kamar. Aku berbaring di tempat tidur yang asing, sambil memandangi langit-langit putih yang megah. Tapi bukan kemewahan ruangan ini yang membuatku terjaga, melainkan beban besar yang kini kutanggung. Surat Amira masih ada di tanganku. Aku memegangnya erat-erat sepanjang malam, seolah takut kehilangannya jika melepasnya meski hanya sesaat. Setiap kata dalam surat itu terngiang-ngiang di benakku, seperti bisikan misterius yang mengajakku untuk menyingkap tabir kebenaran. Tolong, selamatkan aku. Namaku Amira. Siapa dia? Apa yang terjadi padanya? Dan kenapa keluarga Al-Mansur begitu ingin menutupi keberadaannya? Farhan sudah bangun lebih awal. Saat aku membuka mata, dia sudah tidak ada di kamar. Aku bisa mendengar suara, langkah kakinya di lantai bawah, berbicara dengan ibunya, Nyonya Fatimah. Suara mereka terdengar pelan, namun nada bicara Nyonya Fatimah terasa tajam, bahkan dari kejauhan.
Ada ketegangan di udara, dan aku yakin bahwa percakapan mereka berkaitan dengan apa yang terjadi semalam. Aku bangkit dari tempat tidur dan mulai bersiap-siap. Hari ini adalah hari pertamaku sebagai istri Farhan, setidaknya secara resmi. Tapi bagiku, status itu tidak berarti apa-apa. Yang penting sekarang adalah mencari jawaban atas semua teka-teki ini. Jika aku harus menjadi pengantin paksa, maka aku akan menggunakan posisi ini untuk mengungkap rahasia keluarga Al-Mansur. Setelah mandi dan berganti pakaian, aku turun ke lantai bawah. Ruang tamu tampak kosong, tapi aku bisa mendengar suara dari dapur. Ketika aku masuk, aku melihat Farhan sedang duduk di meja makan, menyesap secangkir kopi hitam. Wajahnya tampak murung, matanya tertuju pada cangkir di tangannya. Dia belum menyadari kehadiranku. "Selamat pagi," sapaku pelan, mencoba membuat suaraku terdengar tenang, meski hatiku dipenuhi rasa penasaran. Farhan mendongak dan tersenyum tipis. "Kau sudah bangun." Aku mengangguk dan duduk di kursi di hadapannya. "Apa yang kalian bicarakan tadi?" Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Farhan menghela napas panjang. Ibu tidak setuju dengan rencana kita untuk mencari Amira," katanya pelan. Dia bilang, itu hanya akan membawa masalah bagi keluarga. "Apa maksudnya?" Tanyaku, alisku terangkat. Apakah dia tahu sesuatu tentang Amira? Farhan terdiam, sejenak, seolah ragu apakah harus menjawab atau tidak. Akhirnya, dia berkata, "Ibu selalu ingin melindungi nama keluarga. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada orang lain, asalkan reputasi kami tetap baik di mata masyarakat." Aku merasa darahku mendidih mendengarnya. Bagaimana bisa seorang ibu begitu egois? Apa dia tidak peduli bahwa seorang wanita mungkin sedang dalam bahaya? Atau apakah dia juga terlibat dalam hilangnya Amira? "Jadi, apa yang akan kita lakukan?" Tanyaku, suaraku terdengar lebih tegas kali ini. Farhan menatapku dengan ekspresi serius. "Kita harus mencari petunjuk sendiri, tapi hati-hati Mawar. Keluargaku memiliki banyak rahasia, dan jika mereka tahu apa yang kita lakukan, kita bisa dalam bahaya." Setelah sarapan, aku mulai mencari cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Amira. Farhan memberitahuku bahwa barang-barang pribadi Amira disimpan di sebuah gudang kecil di belakang rumah. Tempat itu jarang dikunjungi oleh siapapun, karena keluarga Al-Mansur sepertinya berusaha melupakan keberadaannya. Aku memutuskan untuk menyelidiki gudang itu. Kebetulan, Nyonya Fatimah dan Tuan Al-Mansur sedang keluar rumah untuk menghadiri acara keluarga. Ini kesempatan bagus untuk bertindak tanpa terlalu banyak risiko. Gudang itu terletak di sudut halaman belakang, dikelilingi oleh tanaman-tanaman hijau yang tampak agak liar. Pintunya terkunci, tapi aku berhasil menemukan kunci cadangan di salah satu rak di dapur. Dengan hati-hati, aku membuka pintu gudang dan masuk ke dalam. Di dalamnya, segala sesuatu tampak berdebu dan usang. Ada beberapa kotak karton yang ditumpuk di sudut ruangan, serta lemari kayu tua yang hampir lapuk. Aku mulai membuka kotak-kotak itu satu persatu, mencari sesuatu yang bisa memberiku petunjuk tentang Amira. Setelah beberapa saat, aku menemukan sebuah album foto tua di dasar salah satu kotak. Album itu berisi gambar-gambar Amira dan Farhan bersama-sama. Mereka tampak bahagia, saling tertawa dan berpegangan tangan. Di beberapa foto, ada juga Nyonya Fatimah dan Tuan Al-Mansur. Wajah mereka cerah dan penuh senyum. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di beberapa foto terakhir, ekspresi Amira tampak berbeda. Matanya terlihat kosong, seolah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku terus membolak-balik album itu hingga menemukan sebuah dokumen penting di antara halaman-halamannya. Dokumen itu adalah kontrak pernikahan antara Amira dan Farhan, serta beberapa catatan tambahan yang ditulis tangan oleh Nyonya Fatimah. Salah satu catatan itu berbunyi, Amira telah menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan. Jika dia mencoba melarikan diri lagi, pastikan reputasi keluarga tetap terjaga. Kalimat itu membuat nafasku tercekat. Apa maksudnya? Apakah Nyonya Fatimah benar-benar melakukan sesuatu untuk mencegah Amira kabur? Dan apa hubungan semua ini dengan hilangnya Amira? Saat aku tenggelam dalam pikiran-pikiran itu, aku mendengar suara langkah kaki mendekat.
Aku buru-buru menyimpan dokumen itu di balik bajuku dan keluar dari gudang. Di depan pintu aku bertemu dengan Farhan yang datang untuk memastikan aku aman. "Apa yang kau temukan?" tanyanya. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Aku menunjukkan dokumen itu padanya. Matanya membelalak saat membaca isi catatan Nyonya Fatimah. Dia tampak marah, tapi juga sedih. "Ini bukti bahwa ibu terlibat dalam hilangnya Amira," katanya pelan. "Tapi kita masih butuh lebih banyak informasi untuk membuktikannya." Aku mengangguk. "Lalu, apa langkah kita selanjutnya?" Farhan menatapku dengan tekad yang baru. "Kita harus mencari saksi. Ada beberapa mantan pekerja di rumah ini yang mungkin tahu sesuatu. Mereka mungkin takut bicara, tapi kita harus mencobanya." Beberapa hari setelah penemuan dokumen di gudang, aku merasa seperti berada di ambang jurang yang gelap. Setiap langkah yang kami ambil untuk mengungkap kebenaran tentang Amira semakin membawa kami ke dalam pusaran bahaya. Aku dan Farhan mulai menyadari bahwa keluarga Al-Mansur bukan hanya sekadar keluarga kaya dengan rahasia kecil. Mereka adalah bagian dari jaringan besar yang penuh manipulasi, kebohongan, dan bahkan kejahatan. Namun, ada satu hal yang membuatku terus maju. Rasa ingin tahu dan tekad untuk menemukan keadilan bagi Amira. Meskipun tubuhku kadang gemetar karena ketakutan, pikiranku tetap fokus pada tujuan utama. Aku tidak bisa mundur sekarang, tidak setelah melihat betapa banyak korban yang mungkin telah ditimbulkan oleh keluarga ini. Suatu sore, Farhan datang ke kamarku dengan ekspresi cemas. Wajahnya tampak lebih lelah daripada biasanya. Matanya merah seperti dia baru saja kurang tidur. Dia duduk di tepi tempat tidur dan memandangiku dengan tatapan serius. "Mawar, aku harus memberitahumu sesuatu," katanya pelan. Suaranya hampir bergetar. "Aku dipanggil untuk kembali bertugas." Aku terperangah. "Kembali bertugas? Apa maksudmu?" Farhan menundukkan kepala. Jari-jarinya saling bertautan erat. Aku masih memiliki kewajiban sebagai mantan perwira militer. Ada misi mendesak di Yaman dan mereka membutuhkanku. Hatiku langsung terasa kosong. Jika Farhan pergi, lalu siapa yang akan membantuku melanjutkan penyelidikan? Bagaimana aku bisa mencari tahu kebenaran tentang Amira tanpa dirinya? "Kapan kamu berangkat?" tanyaku. Suaraku terdengar serak. "Besok pagi," jawabnya. Aku tidak punya waktu banyak. Rasanya seperti dunia runtuh dalam sekejap. Tapi aku tahu aku tidak bisa egois. Farhan sudah menunjukkan keseriusannya untuk membantu mencari Amira, meski itu berarti dia harus meninggalkanku sementara waktu. "Apa yang harus kulakukan saat kamu pergi?" tanyaku, mencoba menenangkan diri. Farhan menatapku dengan mata penuh keyakinan. "Lanjutkan pencarianmu. Cari saksi-saksi lain, cari petunjuk apapun yang bisa kita gunakan. Aku akan kembali secepat mungkin, dan kita akan menyelesaikan ini bersama." Aku mengangguk, meski hatiku dipenuhi kecemasan. "Hati-hati di sana," kataku akhirnya, suaraku nyaris berbisik. Farhan tersenyum tipis. "Aku janji akan kembali, dengan selamat." Setelah Farhan pergi ke Yaman, aku merasa sendirian dan rentan. Rumah Al-Mansur terasa begitu besar dan sepi tanpa kehadirannya. Nyonya Fatimah dan Tuan Al-Mansur jarang berbicara denganku, seolah-olah mereka tahu bahwa aku sedang menyelidiki sesuatu. Aku harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian mereka. Aku mulai mencari mantan pekerja rumah tangga yang pernah bekerja di sini. Salah satu nama yang disebutkan Farhan adalah Rania, seorang wanita asal Filipina yang pernah menjadi pembantu keluarga ini beberapa tahun lalu. Menurut Farhan, Rania adalah orang terakhir yang melihat Amira sebelum dia hilang. Setelah beberapa hari mencari informasi, aku berhasil menemukan nomor telepon Rania melalui salah satu kontak di agen tenaga kerja. Aku menghubunginya, dan dia setuju untuk bertemu denganku di sebuah kedai kopi di pinggiran Riyadh. Saat aku tiba di kedai kopi itu, Rania sudah menunggu. Dia adalah seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah, namun ada bekas luka di pipinya yang membuatku merinding. Kami memesan teh manis dan mulai berbincang. "Jadi kamu mencari tahu tentang Amira?" tanyanya, nada suaranya hati-hati. Aku mengangguk.
Ya, apakah kamu tahu apa yang terjadi padanya? Rania menatapku sejenak, seolah ragu apakah harus menjawab atau tidak. Akhirnya dia berkata, Amira, dia mencoba kabur. Dia bilang, dia tidak tahan lagi tinggal di sini. Dia merasa terjebak. Kenapa dia merasa seperti itu? Tanyaku. Rania menundukkan kepala, suaranya semakin pelan. Nyonya Fatimah, dia sangat keras terhadap Amira. Dia selalu mengancamnya, mengatakan bahwa jika dia kabur, reputasi keluarga akan hancur. Tapi Amira tetap nekat. Suatu malam, dia mencoba melarikan diri. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi setelah itu. Aku hanya tahu bahwa dia tidak pernah kembali. Aku merasakan dingin menjalar di tulang belakangku. Apakah kamu tahu siapa yang membawanya pergi? Rania menggeleng. Tidak. Tapi aku mendengar desas-desus bahwa keluarga Al-Mansur memiliki hubungan dengan beberapa mafia perdagangan manusia. Mungkin mereka yang membawanya. Informasi itu membuatku merinding. Jika benar keluarga Al-Mansur terlibat dalam perdagangan manusia, maka Amira mungkin berada dalam bahaya besar. Aku harus segera menemukannya. Saat aku pulang ke rumah, aku mulai menyusun rencana. Aku tahu aku tidak bisa melakukan ini sendirian, tapi aku juga tidak bisa sepenuhnya percaya pada keluarga Al-Mansur. Jadi, aku memutuskan untuk menghubungi salah satu teman Farhan, seorang mantan rekan militernya bernama Ahmed, yang pernah disebutkan Farhan sebagai orang yang bisa dipercaya. Ahmed setuju untuk bertemu denganku keesokan harinya. Ketika kami bertemu, aku memberitahunya semua yang telah aku ketahui tentang Amira. Dia mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Ini masalah besar, Mawar. Jika keluarga Al-Mansur benar-benar terlibat dalam perdagangan manusia, maka kita harus sangat berhati-hati. Bisakah kamu membantuku mencari Amira?" Tanyaku. Ahmed mengangguk. Aku punya kontak di beberapa daerah perbatasan. Mungkin aku bisa menemukan jejaknya. Tapi ingat, ini sangat berbahaya. Aku mengerti risikonya, tapi aku tidak peduli. Aku harus menemukan Amira, apapun yang terjadi. Pekan berikutnya, aku mendapat kabar dari Ahmed. Dia berhasil menemukan lokasi komunitas rahasia di perbatasan Arab Saudi, tempat para korban perdagangan manusia sering disekap. Namun, kabar buruknya adalah Farhan terluka parah dalam misinya di Yaman, dan dia belum bisa kembali dalam waktu dekat. Meski hatiku hancur mendengar kabar tentang Farhan, aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku harus melanjutkan pencarian ini demi Amira dan demi Farhan yang telah berkorban begitu banyak. Malam itu, aku duduk di pinggir tempat tidur dengan peta yang diberikan Ahmed terbuka di pangkuanku. Garis-garis tinta yang melingkari wilayah perbatasan Arab Saudi tampak begitu kecil, namun bagi mataku, mereka adalah pintu menuju dunia gelap yang selama ini tersembunyi. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang menunggu di sana, dan bagaimana nasib Amira Farhan belum bisa kembali dari Yaman. Kabar terakhir yang kudapat menyebutkan bahwa luka-lukanya cukup parah, tapi dia masih hidup. Itu sedikit menghibur hatiku, meski rasa khawatir terus menggerogoti pikiranku. Aku tahu Farhan akan marah jika tahu aku berniat pergi sendiri ke perbatasan, tapi aku tidak punya pilihan lain. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu bisa jadi adalah detik terakhir bagi Amira. Ahmed telah menjanjikan bantuan untuk misi ini. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercayai saat ini. Meski demikian, aku merasa cemas. Apa yang akan terjadi jika kami tertangkap? Apakah keluarga Al-Mansur sudah mengetahui rencana kami? Pikiran-pikiran itu terus berkecamuk dalam benakku, membuatku sulit tidur sepanjang malam. Pagi harinya aku bertemu Ahmed di sebuah gudang tua di pinggiran Riyadh. Dia sudah menyiapkan perlengkapan dasar untuk misi penyelamatan. Beberapa botol, air, makanan ringan, obat-obatan darurat, dan senjata kecil untuk melindungi diri. Matanya tampak serius saat dia menjelaskan rencana operasi. Komunitas rahasia itu sangat terisolasi, katanya. Suaranya rendah namun tegas. Mereka memiliki sistem keamanan ketat
Jadi kita harus masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku sudah menyamar sebagai pedagang barang bekas. Kamu akan menjadi asistenku. Aku mengangguk pelan. Baiklah. Tapi bagaimana cara kita menemukan Amira? Ahmed menunjukkan fotonya yang berhasil didapatkan dari salah satu mantan korban mafia, perdagangan manusia. Ini wajahnya. Jika dia ada di sana, kita harus bisa mengenalinya. Tapi ingat Mawar, jangan bertindak gegabah. Kita hanya punya satu kesempatan. Hatiku berdebar keras mendengar kata-katanya. Satu kesempatan. Aku tahu ini adalah risiko besar, tapi aku tidak bisa mundur. Aku harus menemukan Amira. Untuk Farhan, untuk keadilan, dan untuk diriku sendiri. Perjalanan ke perbatasan memakan waktu hampir 6 jam. Kami melewati padang pasir yang luas, dengan angin panas yang menerpa wajah kami tanpa ampun. Mobil tua yang kami gunakan sesekali terbata-bata, membuatku semakin cemas. Namun, Ahmed tetap tenang, tangannya kokoh memegang kemudi. Saat kami tiba di lokasi, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin, dan deretan tenda-tenda kumuh berdiri di tengah gurun yang sunyi. Beberapa pria bersenjata berjaga di pintu masuk, matanya tajam seperti elang. Ahmed memarkir mobil beberapa meter dari pos penjagaan, lalu turun dengan santai, membawa tas besar berisi barang-barang dagangannya. "Ayo, ikuti aku," katanya pelan, memberiku isyarat untuk tetap tenang. Aku mengikuti langkahnya, berusaha menahan degup jantung yang semakin cepat. Salah satu penjaga mendekati kami, memeriksa isi tas Ahmed dengan kasar. Aku menundukkan kepala, berpura-pura takut dan patuh. Setelah beberapa menit, penjaga itu mengizinkan kami masuk. Di dalam tenda-tenda itu, aku melihat pemandangan yang membuatku ingin menangis. Wanita-wanita muda duduk di sudut-sudut ruangan yang gelap, tubuh mereka kurus dan wajah mereka kosong. Mata mereka dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka telah kehilangan semua harapan. Aku mencoba mencari Amira di antara mereka, tapi belum ada tanda-tanda keberadaannya. Ahmed mengarahkanku ke sebuah tenda yang lebih besar di ujung area. Di dalamnya, seorang pria bertubuh besar duduk di kursi kayu, dikelilingi oleh beberapa anak, buahnya. Dia tampak seperti pemimpin komunitas ini. Ahmed mulai berbicara dengannya, menjual barang dagangannya, sambil berusaha mengalihkan perhatian. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke tenda-tenda lain. Akhirnya, di tenda terakhir yang kumasuki, aku melihatnya. Seorang wanita muda dengan rambut pendek dan mata penuh luka. Dia duduk di sudut, tubuhnya terbungkus selimut tipis. Wajahnya pucat, tapi aku yakin itu Amira. "Amira?" Bisikku pelan, mendekatinya perlahan. Dia menoleh, matanya penuh ketakutan. "Siapa kamu?" tanyanya, suaranya serak. "Aku Mawar, istri Farhan," jawabku cepat. "Kami datang untuk menyelamatkanmu." Matanya membelalak. "Farhan, dia baik-baik saja?" Aku mengangguk, meski sebenarnya aku tidak tahu pasti kondisinya. "Ya, dia mengirim kami untuk membawamu pulang." Amira menangis pelan. Tubuhnya gemetar. Aku membantu dia berdiri, lalu membawanya keluar dari tenda dengan hati-hati. Kami berusaha tidak menarik perhatian siapapun. Tapi salah satu penjaga melihat kami. "Hei, berhenti!" teriaknya, suaranya menggelegar di udara. Ahmed langsung berlari ke arah kami, menghalangi para penjaga dengan tubuhnya. "Cepat pergi!" teriaknya, memberiku isyarat untuk segera kabur. Aku menggenggam tangan Amira erat-erat, lalu berlari menuju mobil. Tembakan mulai terdengar di belakang kami, tapi aku tidak berani menoleh. Hanya satu tujuan di pikiranku, menyelamatkan Amira. Setelah berhasil masuk ke mobil, Ahmed menginjak pedal gas dengan keras. Kami melaju kencang di tengah gurun, meninggalkan kekacauan di belakang. Amira duduk di kursi belakang, tubuhnya masih gemetar, tapi dia terlihat lega. Aku memeluknya erat, mencoba menenangkan dirinya. "Terima kasih," katanya pelan. Suaranya penuh emosi. "Aku tidak tahu bagaimana bisa bertahan selama ini." Aku tersenyum lemah.
Kami di sini sekarang. Semua akan baik-baik saja. Namun, perjalanan kami belum sepenuhnya aman. Saat kami mendekati perbatasan kota, kami dihadang oleh beberapa mobil besar yang membawa anggota mafia perdagangan manusia. Rupanya, mereka telah mengetahui rencana kami. Ahmed memperlambat laju mobil, mencoba mencari jalan keluar. "Apakah kalian baik-baik saja di belakang?" tanyanya. Suaranya tegang. Aku mengangguk, meski aku tahu dia tidak bisa melihatku. Kami baik-baik saja. Tiba-tiba, sebuah mobil besar menabrak sisi kanan kami, membuat mobil kami oleng. Amira menjerit, dan aku buru-buru menahan tubuhnya agar tidak terbentur. Ahmed berusaha mengendalikan mobil, tapi situasi semakin kacau. "Tahan erat!" teriaknya, lalu memutar setir dengan cepat, mencoba melewati blokade. Setelah beberapa menit, yang terasa seperti berjam-jam, kami akhirnya berhasil melewati mereka. Ahmed terus melaju kencang hingga kami sampai di daerah yang lebih aman. Napas kami terengah-engah, tapi kami tahu kami berhasil. Beberapa hari kemudian, Amira mulai pulih. Dia menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi padanya. Nyonya Fatimah ternyata memang terlibat dalam penghilangannya. Setelah Amira mencoba melarikan diri, dia diserahkan kepada mafia perdagangan manusia untuk dibuang. Amira adalah salah satu dari banyak korban yang tidak bersuara. Dengan bukti yang kami kumpulkan, aku dan Amira memutuskan untuk melaporkan keluarga Al-Mansur ke otoritas setempat. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keadilan ditegakkan. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui celah-celah tirai di kamar rumah sederhana yang kini menjadi tempat tinggalku. Udara segar dari desa Brebes memenuhi ruangan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun hijau yang baru saja disirami hujan semalam. Ini adalah pertama kalinya dalam berbulan-bulan aku merasa benar-benar damai. Setelah semua kekacauan yang terjadi di Arab Saudi, aku akhirnya bisa pulang ke tanah kelahiranku, bersama Farhan dan Amira. Farhan masih belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, tapi dia sudah jauh lebih baik daripada saat pertama kali kembali dari Yaman. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di beranda depan, menikmati pemandangan sawah-sawah hijau yang membentang luas. Sesekali, dia tersenyum padaku, meski matanya masih menyimpan bayang-bayang masa lalu. Aku tahu dia sedang belajar melepaskan beban yang selama ini ia tanggung sendirian. Amira juga sudah mulai menemukan ketenangannya. Dia tinggal bersama kami untuk sementara waktu, mencoba membangun kembali hidupnya yang hancur. Meski trauma masih menghantuinya, dia perlahan-lahan mulai tersenyum lagi. Kadang-kadang, dia membantu ibuku di dapur atau duduk di halaman belakang, mengamati anak-anak desa bermain. Melihatnya bahagia membuatku merasa lega. Seakan semua pengorbanan yang telah kulakukan tidak sia-sia. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Nyonya Fatimah dan keluarga Al-Mansur. Setelah laporan kami sampai ke otoritas Arab Saudi, mereka langsung ditangkap dan diadili atas keterlibatan mereka dalam perdagangan manusia. Berita tentang skandal keluarga mereka tersebar luas di media internasional, membuat nama Al-Mansur hancur. Meski demikian, aku tidak merasa puas. Keadilan mungkin sudah ditegakkan, tapi luka yang mereka timbulkan tidak akan hilang begitu saja. Suatu sore, aku duduk di tepi kolam ikan kecil di halaman belakang, menikmati angin sejuk yang menerpa wajahku. Farhan mendekat dan duduk di sampingku, kakinya terlipat santai. Kami berdua diam selama beberapa saat, memandangi air yang beriak pelan oleh gesekan angin. "Kamu yakin dengan keputusanmu?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya pelan namun serius. Aku menoleh padanya, bingung dengan pertanyaannya. "Keputusan apa?" Farhan menundukkan kepala, jari-jarinya memainkan kerikil di tanah. "Untuk meninggalkan Arab Saudi dan memulai hidup baru di sini." Aku tersenyum tipis. "Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kamu pikir aku akan menyesal?" Farhan menggeleng pelan. "Bukan itu maksudku. Hanya saja, aku tahu ini bukan kehidupan yang biasa kau impikan. Aku takut kamu merasa terjebak lagi." Aku tertawa kecil, lalu meletakkan tanganku di atas tangannya. "Farhan, aku tidak pernah punya impian untuk hidup mewah atau di istana megah.
Yang aku inginkan hanyalah kebahagiaan. Dan aku menemukannya di sini, bersama keluargaku, bersamamu, dan dengan orang-orang yang peduli padaku. Farhan menatapku dengan mata yang penuh rasa syukur. Dia tersenyum, lalu meraih tanganku erat-erat. Terima kasih, Mawar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sisiku. Aku mengangguk, lalu memandang ke arah Amira yang sedang berbincang dengan ibuku di bawah pohon mangga. Kita berhasil melewati semuanya, Farhan. Bukan hanya karena kita kuat, tapi karena kita saling mendukung. Sekarang, saatnya kita membangun kehidupan baru, tanpa takut pada masa lalu. Beberapa minggu kemudian, kami memutuskan untuk membuka usaha kecil bersama. Dengan tabungan yang kami miliki, kami mendirikan sebuah warung makan sederhana di pusat desa. Warung itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menampung banyak pelanggan. Ibu sangat senang membantu di dapur, sementara Amira kadang-kadang ikut melayani tamu, Farhan. Meski awalnya ragu, akhirnya menemukan kebahagiaannya di desa ini. Dia mulai belajar berkebun dan memelihara ayam, sesuatu yang sama sekali baru baginya. Kadang-kadang, dia akan bergurau bahwa dia tidak pernah membayangkan dirinya akan hidup seperti ini setelah bertahun-tahun tinggal di istana megah. Tapi aku tahu dia menikmatinya. Setiap hari, kami bekerja bersama sebagai sebuah keluarga. Ada hari-hari yang melelahkan, tapi ada juga momen-momen kecil yang membuatku tersenyum. Seperti saat Farhan tertawa keras saat melihat ibuku salah memasak rendang, atau saat Amira berbicara tentang mimpi-mimpinya untuk membuka usaha salon kecil di desa. Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan kami semakin lengkap. Aku hamil. Saat dokter memberitahuku kabar itu, aku langsung memeluk Farhan erat-erat, air mata, kebahagiaan mengalir di pipiku. Farhan tampak terkejut sejenak, lalu wajahnya berubah menjadi penuh kebahagiaan. Akhirnya, katanya, suaranya bergetar. Anak kita harus memberinya nama yang indah, kataku, tersenyum lebar, nama yang memiliki makna. Farhan terdiam sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kita namai dia Amira? Aku terperangah. Amira? Kenapa? Farhan tersenyum lembut. Dia adalah simbol harapan bagi kita. Jika bukan karena dia, mungkin kita tidak akan pernah menemukan kebenaran dan memulai hidup baru ini. Aku ingin anak kita mengingat bahwa keberanian dan keadilan bisa membawa cahaya ke dalam kegelapan. Aku mengangguk, air mata kembali membasahi pipiku. Itu ide yang indah, Farhan. Amira. Beberapa bulan kemudian, Amira lahir. Dia adalah bayi perempuan yang cantik, dengan kulit putih bersih dan mata yang penuh kehangatan. Ketika aku pertama kali memeluknya, aku merasakan kedamaian yang tak tergambarkan. Farhan duduk di sampingku, menggendong Amira kecil dengan hati-hati. Matanya dipenuhi air mata, tapi dia tersenyum lebar. Selamat datang, Amira, katanya pelan, suaranya penuh. Oh cinta, kamu adalah awal dari cerita baru kita. Aku memandanginya, lalu tersenyum. Iya, Farhan, awal dari cerita baru kita.